Saya itu tidak percaya sama sekali dengan yang namanya ilmu-ilmu seperti itu. Anda jangan curiga sama saya, kok bisa cepat kaya. Lah klien saya seluruh Indonesia kok gimana nggak cepat kaya? Sempet kan ditanya, jangan-jangan Bang John itu bantu Tiko karena mau pansos. Sebelum posting membantu Tiko, follower saya, pengikut saya itu udah 3 juta. Saya ini benar-benar stres loh ngeliat kalian ini. Ini kan masih jam kerja. Ngapain kalau nongkrong-nongkrong begini? Selalu kan saya kasih tahu ke kalian ini, kerja ini yang produktif, manfaatkan waktu dengan baik. Ya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya di perusahaan saya. Jangan jadi karyawan seumur hidup. Pikirin masa depan lah. Masa jam kerja begini, malah pada nongkrong-nongkrong nggak jelas. Ini bukannya produktif, itu ngapain tuh main handphone? Hah? Bang, maaf bang, ini bukan saya. Loh, ini kantor apa? Ini rasis bang. Loh, enggak, ini bukan karyawan gua. Bukan. Karyawan siapa nih? Kasih penjelasan. Sebentar bang, enggak, saya bisa kasih penjelasan bang. Enggak, ini bukan karyawan saya bang. Hah? Ini bukan tuh. Abang jangan kayak gitu bang. Maaf, saya bilang sini. Anda siapa ya? Saya John LBF. Maksudnya bikin ramai di sini? Enggak, saya John LBF. Itu saya yang punya high five. Nah, tadi ini saya lagi briefing, terus saya tiba-tiba ditanya, ini kan karyawan saya. Bukan, ini karyawan saya, Bang. Ini karyawan saya. Ini kantor rasis. Rasis. Abang John. Abang John. Iya bang. Bang John yang lagi viral-viral ya. Yang sering nongol, yang lagi nongol-nongol di televisi. Yang lagi viral. Jadi dimaafkan dong, saya tadi. Oh, maafin dong, Abang. Thank you, Abang. Mau berbukan nggak? Mau berbukan? Oh, tidak dong, Bang. Kita usir dulu. Oke, oh iya, sono lu pergi dulu. Gua kata anjing lu enak aja. Oh, tadi gua di... Mau apa bang? Dia nggak tahu kalau di sini Ini dijual nggak? Ini dijual nggak? jauh. Nah, ini dijual. Saya mau makan pakai apa, Bang? Masukin. Kamu ngapain di sini? Mau nyiapin rasis. Yang nyiapin udah kamu selesai. Ngapain kamu nonton saya di sini? Oh, ya, dia juga galak juga ya. Itu dong. Kamu bukan apa, Bang? Motivasi orang itu. Jangan nongkrong. Lihat aja di sini, Bang. Ya jangan dong. Usaha-usaha yang lain dong, Bang. Bang, suruh duduk. Salah, Bang. Silakan, Abang. Duduk sini. Ya. Oke, kita mau buka dulu ini, Bang ya. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya Bobby Bollywood dalam acara Rasis Siau. Tepuk tangan dong. Wow, mau tahu temanya apa hari ini? Temanya rahasia bos muda sukses. Idaman karyawan yang hobinya berbagi. Bener nggak sih berbagi dia? Langsung aja kita kedatangan bintang tamu kita. Siapa yang tidak kenal dia? Ini di belakang saya. Halo rasis. Kenapa bilang rasis? Kan tadi katanya acaranya rasis show Ih, ini. pinter abang. Beri tepuk tangan dari bintang tamu kita. Bang John. Siap. Yang sekarang lagi sudah terkenal. Viral kemana-mana. Padahal nggak. Semua layar televisi rusak. Sampai Sampai layar HP rusak iya, ya. sampai enggak. Aku kan kadang-kadang suka nonton di Bang John nih. Terus di beranda TikTok abang. Aku buka lagi nih bang. Di YouTube abang. Amin. Buka lagi di Facebook abang. Udah gitu aku berdoa loh bang dalam batin aku. Ya Allah ya Tuhan, kapan ya aku bisa ditemukan dengan Anda? Tapi juga doa itu jadi kenyataan ya bang ya. Iya, doa yang tanpa diiringi dengan kita terlalu banyak ngatur Tuhan, insya Allah malah cepat terjadinya. Wow. Iya, kalau kita tuh boleh, kita berdoa sama Tuhan, sama Allah itu boleh, tapi tanpa harus ngatur gitu loh. Saya berharap pengen ketemu, misalkan kamu nih pengen ketemu saya berharap besok saya ketemu Bang John deh, atau seminggu lagi ya Allah tolong, itu ngatur. Iya. Ya cuman kita berharap aja,
pengen banget ketemu Bang John gitu. Bener. Nanti ditemuin Iya malahan. bener loh, Iya. aku nggak peres ya Bang. Ya Iya. maksudnya aku lihat nih, aku buka-buka di YouTube di mana semuanya ternyata kok apa-apa abang. Sampai aku berdoa kapan sih aku diketemukan. Udah cuma itu doang ya. Amin. Temukan syukur, nggak temukan nggak apa-apa sih Iya. Bang. Dan niatnya baik juga kan, Iya, mau tapi kan silaturahmi baik. kan. Silaturahmi. Nah, niat yang baik itu insya Allah akan selalu dipertemukan Amin ya robbal dengan alamin. kemudahan. Abang aku pengen tanya, kenapa sih abang tuh viralnya teriak-teriak, ngomel-ngomel kayak tadi, langsung boom. Itu kenapa Bang? Aku pengen tanya. Jadi yang pertama, sebetulnya sebelum saya main media sosial ini, ketika saya lahir tahun 1985, saya lahir di Semarang, itu di Rumah Sakit Panti Siwi, Semarang. Jadi ketika saya brojol nih dari rahim ibu saya, itu memang saya itu udah satu rumah sakit udah heboh denger tangisan saya. Maksudnya cuma tangisan. Jadi memang doang dari gitu, Bang? kecil itu memang suara saya itu kalau ngomong tuh nggak bisa pelan, pasti kencang. Memang sudah pembawaan dari orok. Jadi kalau orang bilang tuh udah dari sonoknya, kalau ngomong tuh nggak bisa pelan. Memang intonasinya tuh pasti kencang gitu suaranya. Nah kemudian kan ketika saya 2021 bulan November itu main media sosial itu pertama TikTok. Sebenarnya konten pertama saya itu nggak marah-marah, nggak ngeprank karyawan, nggak motivasi karyawan, tapi joget-joget justru. Ya tapi yang angkat yang itu loh, yang marah-marah, yang ngomel-ngomel itu. Iya, itu terakhir waktu sebelum ada video itu yang saya bilang ke karyawan saya supaya jangan bekerja lama-lama sama saya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, jangan jadi karyawan seumur hidup itu. Followers TikTok saya itu baru sekitar 400-500 ribu. Setelah video itu meledak dan sekarang ada hampir 60 juta penonton, itu membuat memang pengikut di sosial media saya khususnya TikTok dan Instagram itu naik signifikan. Sekarang per hari ini follower saya udah 3,7 juta pengikut. Berarti abang termasuk YouTuber bukan sih sebenarnya? YouTube itu baru ya. YouTube itu baru saya pakai tim. Kalau TikTok, Instagram dan lain-lain. TikTok, Instagram tuh saya benar-benar videoin sendiri, posting sendiri, edit sendiri, caption sendiri, thumbnailnya sendiri, semuanya. Nah kalau untuk YouTube memang akhirnya saya bentuk tim. Kurang lebih baru 2-3 bulan ini saya bangun YouTube saya. Itu sudah 130.000 subscriber. Bos, beri tepuk tangan dulu dong. Hebat. 130.000 subscriber. Tapi aku pengen tanya lagi nih Bang, apa settingan waktu lagi itu? Lagi apa yang lagi ngoceh-ngoceh gitu Bang? Iya, Marah-marah gitu. jadi gini, kalau dibilang settingan saya pertegas tidak. Karena setiap aktivitas briefing di perusahaan saya itu memang saya minta ada dokumentasi. Untuk kadang kita perlu meng-remind hal yang sama, ada mungkin karyawan yang mungkin kita sudah infokan, udah kasih tahu arahan yang ini, dia masih melakukan lagi gitu ya. Jadi biasanya kita akan ulang itu, putar ulang bersama-sama gitu ya. Jadi kalau yang saya sampaikan di video saya yang viral banget itu, yang pertama adalah concern saya ini pernah jadi karyawan. Oh karyawan. Ya, saya di perusahaan High Five ini saya baru gabung Juni tanggal 15 2020. 15 Juni 2020 baru kerja jadi karyawan dan gaji saya cuma 4 juta. Saya pernah di posisi karyawan. Dan 1 tahun saya bekerja, alhamdulillah saya bisa jadi owner. 1 tahun saya kerja karena yang itu tadi dibilang yang saya sampaikan, kita nggak perlu ngatur-ngatur pencipta kita, asal kita melakukan hal-hal yang tepat, hal yang baik, usahanya keras, ikhtiar dan tidak pernah merendahkan pencipta kita dengan selalu mengkhawatirkan hidup kita. Allah itu akan kasih yang terbaik untuk kita. Nah 1 tahun itu saya bekerja, kebetulan komisaris itu tadinya perusahaan saya ada yang punya 5 orang. 4 orang itu mengundurkan diri di bulan Agustus 2021. Otomatis kan kosong ini, yang punya baru cuma 1 orang. Nah akhirnya saya dikasihlah kesempatan untuk naik pangkat langsung jadi owner, komisaris utama di High Five itu tahun 2021 bulan Agustus. Oke, Abang. Nah sebentar saya lanjutin dikit. Oke, silakan. Nah gara-gara itulah saya punya point of view yang ada di posisi karyawan dan posisi pengusaha nih sekarang nih. Makanya di video saya yang viral itu yang pertama adalah poin pentingnya adalah karyawan yang baru kerja itu harus dibuat nyaman. Senior itu harus dukung anak baru yang bekerja di perusahaan. Karena anak yang baru kerja ini kan butuh support dari lingkungan, dari ekosistemnya dia. Yang kedua adalah
kita bekerja jadi karyawan, jangan terlena jadi karyawan. Kan banyak sekali, Mas lihat juga kan di... Manggil aku apa tadi? Mas. Manggilnya apa? Bobby ya. Kan Bobby sering lihat ya, yang udah 15 tahun, 20 tahun jadi karyawan, ya udah jadi karyawan seumur hidup. Gitu. Makanya saya arahkan karyawan saya yang muda-muda itu untuk ambil ilmu sebanyak-banyak dari perusahaan saya, 2-3 tahun aja kerja, abis itu lu pikirin bisnis, lu jadi pengusaha supaya bisa buka lapangan usaha gitu, Bobby. Saya sampai kepleset tadi ngomongnya bukan Bobby, baby. Bang, aku tentang masalah lagi nih abang ya. Iya. Pokoknya setiap abang keluar itu tentang masalah nih yang sekarang lagi diomongin tentang masalah Tiko. Oke. Kenal kan? Iya. Itu bener nggak sih dia mau digaji dengan 10 juta dari abang? Oh bener, bahkan itu gaji minimal yang saya tawarkan 10 juta. Kalau dia butuh 20 juta per bulan pun saya bayar 20 juta per bulan. Serius bang? Serius. Saya sampaikan di media, saya sampaikan di ruang terbuka. Ada jejak digital, ada bukti otentiknya. Bagaimana kita mau bercanda kalau sudah kalau sudah menyampaikan di TV, di media dan lain-lain. Reputasi saya bisa jatuh kalau saya nggak tepatin statement saya. Oh gitu? Iya, kenapa? Pertanyaannya pasti kan lebih ke kenapa. Ini abang kan belum kenal. Hanya melihat dari ke aktivitas dia ini yang dia 11 tahun hidup sama ibunya yang kena penyakit ODGJ, ya dia rawat 11 tahun dengan kondisi rumah yang mewah tapi buruk kondisinya, rusak, tanpa penerangan, tanpa air. Kenapa kok abang mau itu? Karena dia butuh solusi jangka panjang. Dan anak yang sayang sama ibunya, saya juga sayang sama dia. Karena saya sangat sayang sama ibu saya. Jadi kalau lihat ada anak yang dia sangat memuliakan dan sayang sama ibunya, berbakti sama ibunya, saya pasti sayangi itu orang juga. Gitu. 10 juta itu minimal saya kasih. 10 juta. Tapi kan nih sekarang nih, maaf, Tiko ini kan sekarang lagi naik daun nih, lagi viral. Kemana-mana, semuanya muka dia terus nih. Ada talk show. Emang dia mau dibayar dengan harga 10 juta? Nah, kembali lagi ya. Ketika, saya sempat sampaikan, karena kan Tiko waktu saya ketemu langsung itu, saya bertanya sama Tiko, kamu berkenan nggak jadi adik angkat Om John? Dan jelas Tiko menyampaikan saya berkenan, bahkan kita berpelukan kan akhirnya. Nah memang di malam itu saya sudah sampaikan juga ke Tiko penegasan dan pertanyaan lagi. Memang Tiko belum bisa menjawab. Belum bisa mengambil keputusan. Sampai detik ini tuh sebetulnya belum ada penolakan dari Tiko. Karena saya punya nomor pribadinya, saya hubungi, saya masih komunikasi, saya chat-chatan, dan jawaban dia tuh masih 50-50. Untuk dia saya support untuk bekerja di perusahaan saya. Nah, akan tetapi kembali lagi ya mungkin sesuatu yang kejadian yang viral seperti ini, kalau saya melihatnya ini jadi dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu untuk ya dalam tanda petik ya ini aji mumpung lah gitu loh. Jadi tapi saya di sisi lain juga bersyukur juga. Saya ngelihat adik saya banyak yang sayang ini. Ya, saat ini ya. Adik dari mana Mas? Ya Tiko, adik angkat saya, adik saya ini. Nggak tahu, aku pikir kan adik sendiri kan bisa si Tiko jadi. ini kan udah jadi adik angkat saya. Okay. Saya melihat dengan banyak sekarang dia jadi sibuk, ada rutinitas, dan semoga aja teman-teman yang ngajakin dia ini untuk berkegiatan di TV lah, diundang di TV dan YouTube gitu. Semoga aja pembagian ke Tikonya ini benar-benar transparan dan tidak dipermainkan gitu aja sih. Bang, aku pengen tanya nih tentang bahas soal renovasi rumah Tiko, itu benar nggak sih? Iya. Mau direnovasi sama abang? Betul, kan saya punya perusahaan yang namanya John Traktor. John Traktor itu bidangnya adalah bangun gudang, pabrik, rumah tinggal dan lain-lain gitu. Perusahaan konstruksi. Nah, ketika saya ke lapangan langsung, saya sama istri saya juga di sana melihat kondisi rumah Tiko ini tidak hanya cukup dengan dicat ulang. Dia harus secara strukturnya dicek lagi, apakah ada yang sudah rapuh secara tembok-temboknya, mungkin kayu-kayunya sudah keropos dan lain-lain, pintu-pintunya, dan memang faktanya saya lihat pintu-pintu sudah banyak yang rusak, bahkan untuk di interior ya, untuk furniture dan lain-lain sudah nggak ada sama sekali. Jadi malam itu saya sampaikan ke Tiko, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan merenovasi total rumahnya Tiko itu sesuai dengan standar yang baik untuk sebuah rumah gitu loh. Jadi tidak hanya dicat ulang, tapi benar-benar dibawakan tim
dari John Traktor itu untuk menilai struktur bangunan segala macamnya, dibikin cantik lah gitu rumahnya. Dan untuk furniture dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, saya support semua. Atap-atap kita benerin semua. Genteng juga ya, Bang, ya? Semua. Ya, cuman kalau saya lihat belakangan ini, ya ini saya nggak suzon, nggak negatif thinking, cuman kan itu kan sudah muncul di beberapa media juga kan, dari konten-konten kreator bergotong royong. Saya berterima kasih atas bantuannya, atas kontribusinya. Akan tetapi kalau menurut hemat saya, kalau hanya dicat ulang itu bukan solusi gitu loh. Dia harus dicek dengan perusahaan konstruksi yang memang paham untuk bagaimana merenovasi rumah dengan supaya layak huni gitu. Maaf nih Bang ya, soal bahas lagi nih, ngebahas Boleh, terus ya Bang. boleh. Abang juga kan orang pinter. Boleh. Jadi aku bikin tanya-tanya lagi nih. Bahas soal tawaran Bang John seumur hidup itu benar apa enggak juga? Masa seumur hidup loh Bang, orang di mana-mana kerja cuma setahun. Orang kerja-kerja aja aku nih jadi penyanyi itu cuma 2 tahun, 3 tahun kontrak selesai. Tapi seumur hidup itu benar apa tidak abangku? Ya betul lah. Benar. Betul lah. Kok ngomongnya jadi, begitu? Saya itu Bobby. Maaf ya Bang, aku sadis sedikit boleh dong. Gak ada masalah dong. Oh iya. Saya itu Bobby, orang yang selalu komit dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya sampaikan langsung dan itu ada saksinya banyak. Tawaran saya ini untuk Tiko berlaku seumur hidup. Kenapa saya bilang seumur hidup? Saya orang yang cukup pengalaman juga untuk menilai karakter orang, ketemu orang, macam-macam. Saat ini saya jamin 1.000.000% Tiko pasti belum mau. Karena dia sudah kayak menemukan dunia barunya dia dengan lingkungan yang baru ini. Dia pun dibuat banyak kesibukan dan lain-lain. Ya, dibikin galau ini anak. Tapi sebagai abang angkat nih, saya John LBF kan sudah jadi abang angkatnya Tiko nih. Tiko sudah berkenan jadi adik angkat saya. Kalau kita sudah punya hubungan keluarga seperti ini, dalam masa susah, dalam masa senang, saya siap menampung Tiko. Artinya apa? Kenapa tawaran saya seumur hidup? Saya pun yakin banget saat ini Tiko ini pasti masih galau. Makanya kalau saya batasin, oke, saya tawarin hari ini ya Tiko, tapi batas waktunya sebulan lagi. Itu John LBF tidak serius untuk bantu orang. Kenapa saya tawarin seumur hidup? Karena saya yakin suatu saat nanti, ketika nanti mungkin, saya berharapnya Tiko sukses ya. Adik saya ini pasti berharapnya Tiko sukses dengan jalannya sekarang ini. Tapi yang saya khawatirkan sebagai abang angkatnya dia adalah, khawatir saya itu kalau Tiko ini nanti sudah nggak rame lagi, sudah nggak viral lagi, apakah orang-orang ini akan masih tulus mensupport adik saya ini, adik angkat saya ini? Ya, apakah dia akan terus membimbing, bisa mengarahkan Tiko ini untuk ke depan bisa punya solusi jangka panjang seperti yang saya tawarkan? Makanya sebagai abang angkat, saya beri privilege untuk Tiko ini untuk seumur hidup, kapanpun kamu nanti sudah bersih, selama saya masih hidup loh. Karena hidup saya juga kan kita nggak tahu, besok saya masih hidup apa enggak, kita nggak pernah tahu, ya kan? Selama saya masih hidup, Tiko misalkan nanti berubah pikiran, ya silakan hubungi, karena dia udah punya nomor handphone pribadi saya kok. Kalau saya nggak dikasih? Boleh nanti habis ini. Oh ya Bang, maaf lagi abang ya. Mulut saya setajam rasis. Oh itu bagus, saya juga. Jangan-jangan abang cuma pengen deket Tike hanya untuk viral dan pansos. Iya. Ya ada beberapa yang menyampaikan Bener, kan? seperti itu. Ya kembali lagi ya, kalau niat itu kan tidak kelihatan. Harus ditunjukkan dengan tindakan nyata. Karena niat tidak kelihatan, kita harus menunjukkan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Saya pun ya, tanpa Tiko minta, saya sudah transfer dana ke Tiko. Demi Allah, demi Rasulullah. Berapa Bang? Ya itu rahasia lah kalau itu. Boleh dilihat? Kalau itu rahasia ya, secara jumlah nominal saya nggak bisa sampaikan. Aku jahat ya Bang? Enggak lah, kan kamu kamu bertanya-tanya gitu kan. Iya kan? Berapa? Dan setelah saya transfer dana itu, beberapa hari kemudian saya tanya lagi, Dek, kamu butuh dana lagi nggak? Atau ada keperluan apa yang abang mau beli? Tiko ini anak yang bagus banget attitude-nya. Ya sopan sih Saya aku lihat tawarin juga. lagi uang, dia bilang enggak bang, alhamdulillah udah cukup. Kalau dia model anak yang
memanfaatkan dan lain-lain, dia tahu saya punya duit, dia pasti akan minta duit terus ke saya. Demi Allah, saya transfer mendadak ke dia, terus beberapa hari kemudian saya tanya ke dia, Tiko, abang transfer lagi ya? Jangan bang, udah. Dia malah bilang jangan ini anak. Saya nggak ngerti sama makanya saya begitu bersemangatnya anak ini bisa bekerja di perusahaan saya karena ini anak sudah membuktikan dengan diuji uang aja dia nggak silau gitu loh. Dia tetap dengan kesopanannya, dengan kesantunannya, dia menolak dengan halus ke saya. Enggak, pokoknya Tiko janji bang, kalau Tiko nanti butuh, ya Tiko akan bilang ke abang. Itu aja bang dia jawab ke saya. Dan enggak mau nanya lagi kegiatan sekarang sama Tiko gimana bang? Kegiatannya sama Tiko. Saya terakhir ketemu cuman waktu saya ketemu ke lokasi langsung. Sampai hari ini saya belum ketemu lagi, tapi kami aktif berkomunikasi, ya kan. Tapi untuk saya udah tadi hari ini saya WA dia untuk ngajakin dia ke mall, mau ajak jalan-jalan, mau saya belanjain baju-baju, sepatu gitu ya. Iya kan, nih kamu udah lihat sepatu saya harga berapa ini? 16 juta ini. Mahalan aku abang sebandingin sepatu abang. Abang 16 juta, harga aku sepatu aku di berapa tanya dong bang? Berapa itu? 50.000. Tetep aja sepatu bagus diinjek. Abangku. Ya udah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan balik lagi ke Rasi Show. Kita beri tepuk tangan lagi dong. Abang, ih genit banget sih, punya bini juga goda-godain saya. Tentang masalah ilmu santet, kita langsung tanya-tanya nih sama orangnya. Dia bisa sukses, jangan-jangan dia pakai dukun. Jangan-jangan, aura-aura yang ada di badan dia pemakai. Langsung saja kita tanya sama orangnya. Bang, abang kenal nggak dengan santet? Tahu, dengar. Percaya nggak sama dukun? 100%, 1.000.000% tidak percaya. Kenapa bang? Karena buat saya itu hanya brainwash atau pengalihan fokus kita, perhatian kita itu aja. Yang nyata itu untuk ilmu santet ini kalau saya ya, ini kan pendapat orang kan berbeda-beda ya. Jangan didebatkan juga. Kalau saya itu tidak percaya sama sekali dengan yang namanya ilmu-ilmu seperti itu. Karena saya pribadi dari kecil sampai sekarang tidak pernah melihat ataupun merasakan ataupun mengalami ataupun menggunakan ilmu-ilmu yang seperti itu gitu. Makanya saya berani sampaikan saya tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Saya hanya percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, hebat, beri tepuk tangan dong. Itu suatu kehebatan loh. Bertanya langsung dijawab. Jangan-jangan abang juga kan punya perusahaan nih bang. Dari sekian perusahaan tuh banyak banget abang. Kayak saya nggak percaya kalau abang nggak pakai. Apa itu? Dek-dek alias dukun. Ini garam ya? Enggak serius bang, aku nggak nanya. Aku nanya serius loh bang. Iya. Enggak, jujur bang. Demi Allah, demi Rasulullah. Serius, bang? Bukan saya bawa-bawa Allah ya, tapi saya berani menyampaikan ini dengan tegas bahwa tidak ada hal-hal seperti itu dalam saya memulai bisnis. Ini murni kristalisasi keringat, kerja keras. Kan teman-teman di luar sana kan melihatnya ketika saya sukses. Bukan melihat gak ada CCTV yang nempel di badan saya 24 jam. Itu mungkin bisa ditanya istri saya. Jadi rutinitas saya setiap hari nih ya. Dari pagi sampai malam, sampai jam 2 aja saya masih ngurusin kerjaan. Masih ngeriset-riset. Itu dari zaman saya karyawan sampai detik ini saya udah punya perusahaan. Saksi hidupnya ya pasti istri saya, karena setiap hari saya pulang ke rumah. Jadi istri saya udah peluk, udah tidur. Tangan kiri saya main handphone. Bener, tangan kiri main handphone. Udah gitu, bisa aja loh saya akan panggil istri Anda ke depan. Saya tanya-tanya istri Anda kalau itu benar. Boleh. Benar? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Atau nggak usah dulu nih? Nggak usah dulu ya bang ya. Dulu. Nanti episode berikutnya lagi. Okay. Biar panjang abang. Bang. Istri saya senang tuh dalam hati itu. Dia seneng gini. Gue seneng orang tahu bahwa Bang John itu
Suami saya. Ya udah Bang John, aku mau tanya. Bang John itu percaya nggak sih sama mujizat? Saya percaya dengan yang namanya mujizat. Saya percaya dengan yang namanya kun fayakun. Kun Iya, payakun. saya percaya dengan namanya mujizat karena menurut saya mujizat itu sama aja dengan kun fayakun itu tadi. Kalau Allah sudah berkehendak mujizat itu terjadi di kehidupan seseorang yang Allah pilih, ya tidak ada manusia di dunia ini yang bisa membatalkannya. Jadi saya tambahin sedikit ya bahwa kesuksesan yang saya raih ini benar-benar hasil dari kerja keras. Saya merintis benar-benar karir saya itu dari karyawan. Saya waktu jadi marketing ya, megang gaji 4 juta nih ya 2020 bulan Juni. Megang marketing, megang business development, content creator, saya belajar sendiri semua. Saya pakai desain pakai aplikasi-aplikasi yang gratis, saya belajar di webinar, di YouTube, di Google, bener-bener semua itu saya lakukan otodidak semua. Buktinya apa? Saya bikin akun TikTok saya itu dari 0 followers, 1 tahun saya bikin udah 3,7 juta pengikut. Dan ketika saya naik jadi pemilik di 2021 itu sudah mulai terkenal perusahaan saya, tapi belum seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah berkat konsistensi, ketekunan, ya terus mempelajari hal-hal baru. Saya itu nyusun TikTok itu ya. Saya buka akun-akun yang sudah gede, yang followersnya udah jutaan dan lain-lain. Saya belajar ini orang posting jam berapa ya? Ini orang pakai caption apa ya? Ini orang pakai judulnya bagaimana? Durasinya berapa lama dia posting? Jam berapa dia posting? Ini semua saya amati semua dan alhamdulillah berhasil dengan saya di TikTok saya pribadi gitu. Dan makanya viral, klien saya itu seluruh Indonesia. Jadi Anda jangan curiga sama saya kok bisa cepat kaya. Lah klien saya seluruh Indonesia kok gimana nggak cepat kaya? Ya udah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan balik lagi ke Rasi Show. Kita beri tepuk tangan lagi dong. Nah pemirsa, katanya dia nggak percaya namanya itu santet. Dia nggak pakai pemakai. Kita hempas jauh-jauh ya Bang ya. Hempas jauh-jauh. Hempas jauh-jauh karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bang John kan mau ngajakin si Tiko itu kerja di perusahaannya. Ada berapa perusahaannya sih Bang sebenarnya? Alhamdulillah usaha saya ada 6 sekarang. Serius Bang? Iya. Coba sebutin satu-satu. Yang pertama highfive.co.id itu bergerak di bidang pendirian PT, CV, PMA, yayasan koperasi, penyewaan kantor virtual, branding usaha, pembuatan website. Kemudian yang kedua adalah John Skin, kita pabrik skincare. Nggak cuma skincare ya, nanti ada juga untuk pomade dan lain-lain gitu ya, pelangsing dan lain-lain itu pabrik saya di Legok. Rumah saya dong Bang. Iya, Banten. Itu ya, apa? BSD. Ya, tahu, ini Legok, pabrik Legok skincare yang menyediakan peluang usaha untuk teman-teman yang mau punya produk skincare dengan mereknya sendiri. Itu nama mereknya? Johnskin.co. Oh, Johnskin.co. Ada John-nya di depannya John. kan. Itu yang belakang nggak dimasukin? Apa itu? L apa gitu Oh loh? enggak, cuman John Skin ya. Terus yang ketiga ada namanya John Tax. Jadi John Tax ini perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan. Jadi teman-teman yang mungkin tidak tahu tentang pajak, mau laporan SPT, pribadi maupun badan, nyusun laporan keuangan, ya ada masalah di pajak, dapat surat dari kantor pajak. Nah, ini johntax.co solusinya. Terus yang keempat adalah John Traktor. John Traktor ini perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan gudang, pabrik, hotel, ya perkantoran, rumah tinggal, pekerjaan konstruksi baja, mekanikal, elektrikal, industri gitu. Pokoknya berhubungan dengan konstruksi ya. Ini John Traktor. Yang kelima ini Mevol. Kalau tahu itu Mevol itu adalah rokok elektrik ya terviral saat ini. Ya, jadi disposable sekali pakai, buang 600 kali hisap. Iya, 600 kali hisap. Kamu suka ngisap nggak? Enggak. Aku mah nggak pernah ngerokok Bang. Aku nggak suka rokok Bang. Jujur aja Bang. Vape nggak suka? Nggak suka. Janji Abang kamu ngasih vape ya? Nah, saya mau kasih vape Bener nanti ya? buat kamu. Janji lah. Cobain dulu. Ada rasa macam-macam. Ada semangka, nanas,
ada 8 varian rasa dan itu sudah bisa dipesan di Mevol Indonesia, Tokopedia-nya. Nah, yang terakhir Johntainment. Johntainment ini saya baru beli ruko di daerah Alam Sutra, saya bangun itu 3 lantai. Lantai satunya adalah coffee shop ada tematiknya, jadi instagramable banget. Jadi kamu ngopi sambil bisa lihat display alat-alat musik yang keren banget, bisa foto-foto di situ, bisa beli alat musik di situ. Lantai 2-nya untuk kantor virtual, salah satu cabang i5. Lantai 3-nya itu adalah sekolah musik, sekolah vokal, sekolah public speaking, terus event organizer, wedding organizer, KOL gitu. Oh, berarti diborong semua dong? Ya, goals-nya adalah setiap usaha yang saya bangun itu, yang pertama adalah bagaimana saya membuka kesempatan untuk lapangan kerja terbuka pastinya. Dan opportunity kayak Johnskin itu saya udah lahirkan ada hampir 1.000 pengusaha skincare baru, padahal perusahaan baru hampir 4 bulan saya dirikan. Tapi maju? Alhamdulillah luar biasa. Tapi kan banyak saing-saingan yang lain loh Bang. Masyarakat Indonesia ada 276 juta orang. Jadi kalau ada pengusaha skincare 10 juta pun nggak akan bubble, nggak akan bentrok, aman. Nggak merasa takut gitu ada persaingan yang lain, yang satu timbul timbul lagi? Ya enggak lah. Benar? Kan, iyalah. Produknya bagus, 7 hari pasti glowing. Glowing? No mercury. 7 hari langsung glowing? 7 hari pasti glowing. Tanpa mercury, tanpa hydroquinone, untuk semua jenis kulit, pria wanita bisa pakai, dan tidak ada efek samping gitu. Jadi ini BPOM ya, resmi terdaftar BPOM. Jadi dengan paket 12 juta itu, teman-teman yang mau jadi pengusaha skincare sudah punya merek skincare sendiri. Otomatis kan saya membuka peluang untuk mereka bisa memulai bisnis dengan modal yang kecil, PT-nya saya dirikan, daftar mereknya pun punya dia sendiri, BPOM-nya pun kita daftarkan juga, terus dapat produk 20 paket untuk mereka mulai jual dan promosikan. Bahkan kita siapkan juga untuk branding usahanya, akun-akun media sosialnya kita buatin, desain kita buatin. Jadi tujuannya adalah bagaimana saya mencetak jiwa-jiwa pengusaha yang lahir, karena rasio jumlah pengusaha di Indonesia ini untuk jadi negara maju itu masih jauh dari target. Untuk sebuah negara itu jadi negara maju, dia harus punya 12% jumlah pengusahanya berbanding jumlah penduduk. Sedangkan data statistik 2021, 276,4 juta masyarakat Indonesia, baru 3,46% jumlah pengusahanya. Jadi masih jauh, cuman 9 sampai 10 jutaan orang yang jadi pengusaha berbanding dengan total jumlah penduduk. Makanya kalau saya bisa berkontribusi nyata untuk negara ini dengan kerja nyata, buka lapangan usaha, mengedukasi, dan rata-rata klien perusahaan saya itu anak-anak muda umur 21 tahun bikin PT. Karena saya edukasi mereka juga. Sekarang ini banyak sekali bidang-bidang usaha. Kamu mau bisnis apapun, sangat banyak pilihannya. Di bisnis jasa pengelolaan medsos, perusahaan-perusahaan, jasa jual properti, jadi broker, makelar, ada pabrik itu, kamu jadi makelarnya, bikin PT-nya, kayak gitu. Jadi saya men-trigger orang-orang itu punya jiwa entrepreneur, pengen jadi pengusaha, gitu. Woi. Aku ikut ya Bang? Boleh. Bentar ya Bang ya? Boleh. Endorse lah Bang. Siap. 50 juta murah kok aku mah. Kecantikan aku nggak mahal-mahal Bang. Pakai dikit langsung, hey jangan lupa ya. Iya. Ini Iya, ya. siap. Ya udah Bang, mau tanya-tanya lagi nih. Boleh. Ngomong-ngomong Bang John kenapa sih pakai nama LBF? Iya, jadi mungkin kan sudah sempat saya ceritakan juga di podcastnya Mas Anang, Atta, dan lain-lain. Jadi saya itu merantau dari Semarang ke Jakarta tahun 2007. Saya itu sebelum jadi mualaf itu seorang Nasrani. Nah, nama lahir saya itu Henry Kurnia Adi Sutikno. Ya, nama John itu dari nama baptis saya Jonathan, ya kan. Nah, anak-anak tongkrongan itu kan lebih nyaman kalau ngobrol dipanggil tuh John gitu daripada Henry kan kepanjangan. Jadi saya bilang ke teman-teman saya, panggil gua John aja. Nah, kemudian LBF itu adalah karena saya hampir 7 tahunan kan berkecimpung di dunia burung, mulai dari joki juga, jadi ngelombain burung-burungnya bos-bos gitu kan. Terus mungutin bendera, jadi MC burung, ngerakit piala. Saya juga karena memang saya hobi di burung, saya dulu nyari penghasilan tambahan dengan
budidaya lovebird. Nah, lovebird itu kan singkatnya kan LB. Nah, tambahin farm, lovebird farm gitu. Makanya John LBF, John Lovebird Farm. Karena ketika budidaya lovebird saya itu nanti menghasilkan anakan ya, itu kan kita pesenin ring itu, pesenin ring burung itu dipasang di kakinya itu ada kode saya JHON LBF sama dikasih nomor gitu. Jadi per burung itu beda-beda nomor seri ring burungnya gitu. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Abang kan tadi disebutnya John. Ya. Panjangnya apa tadi? Jonathan. Jonathan. Ya. Saya beda, John. Apa tuh? Jontor. Canda ya Bang ya. Jontor. Ini Abang jangan marah sih, sebel Enggak, ya. saya Ya nggak Allah, suka Bang. marah saya. Emang baik kok Abang mah nggak pernah marah sama aku. Aku tadi juga bercanda-bercanda Abang Ya kan tersinggung. gini loh, don't judge the book by its cover. Artinya apa? Kalau mau, jangan menilai siapapun itu dari penampilan yang kamu lihat di luar saja. Tapi kalau mau mengenal pribadi saya secara langsung, ya kenalilah saya secara langsung. Berkenalanlah dengan saya secara langsung. Jangan lewat, lihat media sosial, Iya. orangnya begini. Oh, nggak boleh. Tapi enggak kok, beda banget, jauh ya. makanya di sini tuh kadang-kadang bintang tamu kok bintang tamu itu enggak ada yang emosi sih. Iya. Kok ada yang emosi sih? Banyak pertanyaan sih sebenarnya Iya, sama iya. hater-hater ya, Bang. Iya. Abang John ini sekarang kan sudah ada sampai sini kan udah dapat titik ini ya Bang ya. Sampai bisa bantu banyak anak muda nih. Amin. Anak muda memberikan giveaway gede-gedean di sosmed. Amin. Kiat-kiatnya apa sih Bang biar bisa kayak Bang John? Jadi yang pertama teman-teman, saya melakukan aktivitas itu pertama pastinya dengan tulus dan ikhlas. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap rejeki yang masuk untuk kita terima itu ada hak orang lain. Nah, memang ya John kan cuma ada satu, saya doang ini. Saya pun juga pasti punya keterbatasan, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang pastinya. Dan saya memberi itu selalu dari hati gitu loh. Bahkan ya sebetulnya sejujurnya nih Bobby, kalau dengan aktivitas saya itu banyak yang nge-DM saya, Om tolong dong beli susu anak, saya punya anak belum susunya habis, pampersnya habis, saya langsung blokir. Saya nggak suka dengan orang yang malah jadi mental pengemis seperti itu. Jangan jadikan alasan aktivitas saya di media sosial saya atau di konten-konten saya yang gemar berbagi, suka berbagi, itu jangan jadikan alasan untuk Anda meminta-minta sama saya. Saya itu mengumpulkan uang juga dengan jerih payah yang luar biasa dan saya itu selalu memberi dengan suara hati saya gitu loh. Jadi kalau saya kadang kalau malah diminta-minta gitu malah baper saya. Emang lu nitip duit sama saya. Dan kalau boleh jujur, konten-konten saya yang berbagi itu nggak terlalu banyak. Karena hanya untuk men-trigger orang. Ini bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Hanya untuk men-trigger bahwa kalau kita punya rezeki lebih, yuk kita bantu sesama kita, salurkan rezeki. Karena kalau kita bersedekah, saya percaya di agama saya Muslim, semakin banyak kita bersedekah, membantu orang, memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru kalau kita sering berbagi, rezeki kita nggak bakalan habis. Amin, amin, amin. Itu yang saya lakukan dan saya melakukan itu dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ini. Karena tadi sempat kan ditanya, jangan-jangan Bang John itu bantu Tiko karena mau pansos, ya kan? Saya sebelum posting membantu Tiko, follower saya, pengikut saya itu udah 3 juta. 3 juta ya? Artinya kalau pansos itu mungkin saya baru punya pengikut 1000 atau 100, terus ada video yang viral, saya dompleng di situ. Enggak. Saya sudah punya 3 juta pengikut di TikTok, sudah punya 400.000 di Instagram. Terus pas Tiko muncul itu, saya sampaikan kenapa saya mau bantu Tiko, karena Tiko ini ceritanya mirip dengan saya tahun 2019, sangat menyayangi ibu tapi nggak punya kemampuan untuk berbakti membahagiakan karena belum punya pekerjaan yang gajinya layak untuk mensupport kebutuhan ibunya. Makanya saya hadir sebagai pengusaha, saya menawarkan bantuan karena saya punya kemampuan. Saya punya perusahaan dan itu benar-benar milik saya. Ya berpartner dengan partner saya. Nah makanya saya bisa tawarin, yuk kerja di tempat saya. Saya bantu kamu, saya mentori kamu untuk saya tata masa depan kamu. Karena kamu ini anak yang berbakti sama orang tua. Saya paling suka, saya paling sayang kalau ngelihat anak yang berbakti, sayang sama orang tuanya, sayang sama ayah ibunya. Itu pasti saya kejar untuk bagaimana saya bisa berterima kasih sama orang tersebut gitu.
Iya, Abang, makasih banyak. Beri tepuk Iya. tangan dong. I love you, Abangku. Yang paling keren, yang paling mantep. Kita doakan Abang diberikan kesehatan. Diberikan kesuksesan. Kejayaan. Amin. Pokoknya semua sehat semua yang Amin, datang ya. amin, Apalagi amin, ya sekarang Allah, ini, amin, ya Allah, kalau amin. yang bintang tamu datang kemari itu Amin, ya selalu mantap-mantap, Amin, keren-keren, ya Allah, Abang. amin. Makasih banyak ya, Abang. Amin ya Allah, amin ya Mudah-mudahan Allah. Saya ke doakan Rasis juga Show, ya. buat teman-teman tim Rasis, Bobby, semuanya yang ada di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya, diberi kesehatan, tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan, jangan pernah patah semangat karena setiap hari kita akan pasti ketemu dengan masalah-masalah, tapi bagaimana kita punya mentalitas yang nggak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan atau masalah-masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Amin. Beri tepuk tangan dong. Wow, abangku sayang. Kita mau closing apa enggak nih, Bang? Kasian kan Abang? Abang banyak syuting kan? Ya udah, jangan lupa saksikan Rasis Show, yaitu rumor artis dan selebritis. Bukan gosip Abang, tapi fakta. Fakta. Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih Abang.